Oke semua, jadi hari ini kita akan bahas tentang heart failure. Jadi heart failure atau gagal jantung itu kita bisa bagi dua, itu yang akut dan yang kronik. Yang kronik itu biasa disebut yang kongesif. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu pengertian dari heart failure. Heart failure itu adalah gagalnya jantung dalam mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Jadi karena dia tidak bisa terjadinya perfusi ke seluruh tubuh, maka itu disebut yang namanya heart failure. Nah, penyebabnya itu ada dua. Bukan penyebabnya sih, jenisnya tuh ada dua. Yang pertama, apakah dia systolic heart failure ataukah dia diastolic heart failure, ya kan? Nah, apa bedanya systolic dan diastolic? Kita tahu systolic itu pengertiannya apa sih? Pengertiannya intinya adalah seberapa banyak yang jantung pompahkan kan. Berarti kalau systolic heart failure berarti dia adalah episode di mana dia tidak bisa terjadi kontraksi atau tidak bisa terjadi pumping, sehingga kalau tidak terjadi pumping itu kan berarti darahnya tidak tersebar ke seluruh tubuh. Nah, kemudian selanjutnya yang diastolik berarti apa? Diastolik itu kan berarti proses fill kan, mengisi. Berarti kalau misalnya diastolic heart failure dia berhubungan dengan pengisian, berarti dia tidak ada pengisian atau cannot fill. Oke, itu adalah pengertian gampangnya. Nah, sesuai dengan namanya, kongestif, berarti dia bisa menyebabkan kongesti, ya kan? Kongesti itu kan penumpukan darah. Penumpukan darahnya di mana? Biasanya di paru. Jadi terjadi congestive build up di paru. Nah, heart failure ini berarti kan dia berhubungan dengan tadi seberapa banyak yang bisa dikeluarkan. Berarti dia berhubungan dengan cardiac output, terutamanya stroke volume kan, karena seberapa banyak yang bisa diejeksikan. Nah, maka dari itu salah satu indikator utamanya ya stroke volume. Nah, sekarang apa aja sih yang mempengaruhi stroke volume? Stroke volume itu pastinya dipengaruhi oleh volume total, ya kan, uh, yang ada dari jantung. Misalnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Harusnya begini sih. Bukan harusnya begini. Nah, volume total, ya kan. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan volume total, maka dia sistolik atau diastolik. Berarti dia diastolik kan, karena dia tidak bisa ngisi karena ada penurunan volume. Nah, atau kita bilang kalau penurunan volume ini adalah penurunan dari preload. Berarti dia kurang isinya. Sehingga kalau kurang isinya apa yang terjadi? Kalau misalnya ini kurang terisi, berarti kan darah yang mengalir juga dikit. Berarti kan sama tadi, kurangnya oksigen yang dibawa, distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu berkurang. Itu yang pertama, itu diastolic heart failure. Normalnya itu biasanya sekitar di atas 55%. Dia harus bisa ngisi. Nah, kemudian bagaimana kalau yang rusak ternyata bukan isinya cukup ternyata. Tapi ternyata yang rusak itu adalah fraksi ejeksinya atau seberapa banyak yang bisa dikeluarkan dari tubuh. Dari jantung. Nah, kalau misalnya dia ejection fraction atau berapa banyak yang bisa dikeluarkan itu dikit, berarti ini berhubungan dengan sistolik karena tadi dia cannot pump. Berarti karena ada gangguan pada misalnya miokardium, maka dia terjadi pelemahan. Kalau misalnya terjadi pelemahan berarti kan kontraksinya kurang. Kalau kontraksinya kurang berarti darah yang ke seluruh tubuh juga berkurang. Nah, fraksi ejeksinya itu normalnya itu di atas 40. Nah, jadi untuk yang systolic heart failure itu kalau dia di bawah 40% untuk fraksi ejeksinya, sementara untuk yang diastolic heart failure itu juga sama di bawah 40% tapi volumenya. Nah, itu gampangnya. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi kan preload, seberapa banyak yang masuk. Yang kedua kontraksinya. Yang ketiga afterload. Afterload itu seberapa kuat lawannya. Jadi maksudnya tahanan yang harus dilawan. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan kondisi heart failure? Yang pertama, jadi kalau kita bahas tentang sistolik berarti berhubungan dengan
miokardium. Jadi yang pertama pasti adanya kerusakan dari miokardium. Kalau miokardium rusak, ya kan, miokardium rusak berarti kan miokardium tidak bisa memompa, berarti ada gangguan terhadap sistolik. Apa yang menyebabkan miokardium rusak? Biasanya iskemi kan ya. Iskemi dari mana? Dari misalnya adanya plak arteriosklerosis yang dia ruptur sehingga menyebabkan iskemi. Itu yang pertama. Atau bisa saja ada infeksi sehingga miokardiumnya rusak. Terus yang kedua, jikalau terjadi pembesaran dari chamber. Jadi karena miokardiumnya ini hipotrofi sehingga kan jadi volumenya membesar. Nah, karena volumenya membesar, si miokardiumnya hipotrofi berarti dia menyebabkan ini menjadi tipis, ya kan. Jadi kalau miokardiumnya tipis dan dia melemah, otomatis sistoliknya juga terganggu karena dia tidak bisa pump. Kemudian jikalau terjadi hipertensi. Nah, hipertensi itu menyebabkan afterloadnya terlalu tinggi, kan. Berarti dia menyebabkan si ventrikel kiri dia menjadi kerjanya lebih berat. Kalau kerjanya lebih berat terjadi hipertrofi, ya kan, left ventricle hypertrophy. Kalau terjadi hipertrofi otomatis apa? Ada penurunan dari supply karena kan dia makin tebal. Berarti kan supply untuk masuk ke sini juga makin dikit dan peningkatan untuk demand. Akhirnya terjadi yang tadi iskemi. Nah, kalau terjadi iskemi kembali lagi tadi menyebabkan kerusakan dari miokardium. Itu penyebabnya untuk yang sistolik. Nah, berikutnya kalau misalnya yang diastolik, sama sih diastolik, intinya dia tadi sama, LVH juga bisa menyebabkan si diastolik. Kenapa? Karena berarti kan volume yang di sini makin kecil. Misalnya ini berarti kan miokardiumnya menebal, berarti volume yang bisa diisi cuma segini dikit, berarti dia penurunan kan. Nah, kemudian apalagi adanya kardiomiopati, kerusakan dari kardiomiopati otot jantung, hipertrofi juga atau stenosis aorta juga, itu juga bisa menyebabkan penurunan dari diastoliknya. Kemudian adanya kardiomiopati restriktif sehingga dia menjadi kaku, tidak kan jantung itu kan bisa mengecil dan membesar. Kalau misalnya dia terjadi kardiomiopati restriktif berarti ukurannya segitu aja, dia nggak bisa tambah besar, berarti kan volumenya makin berkurang. Kemudian misalnya ada dari sistem RAS atau renin angiotensin aldosteron. Nah, kalau misalnya ada kerusakan pada renin angiotensin aldosteron, maka akan terjadi retensi cairan. Kalau terjadi retensi cairan, maka akan terjadi peningkatan volume dan preload sehingga dia akan mempengaruhi kerja kontraksi, lagi-lagi akan menyebabkan hipertrofi, sehingga kalau ada hipertrofi akibatnya nanti sama kayak tadi. Pokoknya sebenarnya dua heart failure itu mau yang sistolik dan diastolik itu penyebabnya mirip-mirip. Nah, sekarang apa yang terjadi jikalau ini terjadi semuanya di sebelah kiri, ya kan. Kita akan mulai untuk patofisiologinya. Nah, yang pertama terjadi adalah misalnya tadi ada gangguan secara diastolik maupun sistolik, ya kan, maka dia akan menyebabkan apa? Pertama-tama menyebabkan si left heart failure kan, atau gagal jantung sebelah kiri. Kalau misalnya gagal jantung sebelah kiri, apa yang terjadi? Penurunan dari stroke volume kan, karena ejeksi yang keluar dikit dan juga volume yang keluar dikit, berarti stroke volumenya terpengaruh. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi penurunan dari stroke volume, otomatis supply ke seluruh tubuh ini akan terganggu, ya kan. Kalau supply seluruh tubuh terganggu berarti oksigennya kurang. Nah, oksigen kurang, nanti oksigen akan ada reseptor pada ginjal misalnya. Nanti ginjal merasa, oh kok kayaknya oksigennya kurang ya, dia butuh oksigen kan, ginjalnya sensitif terhadap oksigen. Nah, akibatnya dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan sistem RAS kan tadi, renin angiotensin aldosteron, yang ujung-ujungnya nanti akan membentuk angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, dia tuh meningkatkan apa sih? Sistem saraf simpatis, dia juga meningkatkan vasokonstriksi, meningkatkan absorpsi dari NA, ya kan, juga dia mengeluarkan ADH, antidiuretik hormon, dan aldosteron. Nah, semuanya ini tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan volume. Nah, kalau terjadi peningkatan volume darah, maka terjadi retensi cairan. Nah, sekarang terjadi retensi cairan, kan? Nanti dia akan balik ke sini, ke ventricle, ke bilik, atrium kanan, kemudian turun, masuk ke sini, nanti dia ke sini. Nah, tapi kita tahu bahwa tadi ini kan heart failure kan, berarti dia tidak bisa memompa. Sementara ini terjadi retensi cairan, berarti cairan yang masuk ke sini makin banyak. Akhirnya terjadi penumpukan di atrium kiri. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan di atrium kiri, akibatnya nanti apa? Tapi sementara si ini nggak bisa mompa kan, ini nggak bisa mompa, tapi terjadi penumpukan. Akhirnya terjadi aliran backward, alirannya mundur, kembali ke paru. Nah, kalau misalnya aliran
kembali ke paru, berarti terjadi hipertensi pada paru karena di sini tekanannya menjadi lebih tinggi karena tadi ada penumpukan cairan. Kalau terjadi tekanannya tinggi, berarti dia bisa menyebabkan apa sih? Menyebabkan edema ya kan, karena dia bisa karena tadi sini berarti kan dia makin besar tekanannya sehingga terjadi edema. Nanti kalau misalnya dia balik lagi ke arteri ya kan di sini, berarti dia menyebabkan hipertensi pada arteri pulmoner. Nah, inilah yang disebut dengan edema paru kardiogenik ya kan. Nah, selain oleh kardio bisa juga disebabkan oleh apa? Misalnya ada COPD sih, atau misalnya ada edema oleh infeksi, atau misalnya ada karsinoma ya kan, atau semua ini kita sebut dengan kor pulmonal. Jadi baik kor pulmonal ataupun yang tadi edema kardiogenik, dia bisa menyebabkan hipertensi pada arteri pulmonal. Kalau terjadi hipertensi pada arteri pulmonal ya kan, berarti dia menyebabkan apa sih? Right ventricle ini kerjanya lebih berat. Nah, kalau kerjanya lebih berat, apalagi yang terjadi? Terjadilah pembesaran ya kan, terjadi hipertrofi. Nah, terjadi hipertrofi, kembali lagi terjadi right ventricle heart failure ya kan. Kalau misalnya terjadi right heart failure, maka terjadi apa? Akumulasi cairan, mundur lagi ke sini, akumulasi cairan di atrium kanan ya kan, karena mirip tadi yang sama itu. Kalau terjadi akumulasi cairan di atrium kanan, maka terjadi proses backward lagi sama. Akibatnya apa? Terjadi edema pada tungkai, juga terjadi asites ya kan. Nah, itu patofisiologinya. Jadi dari patofisiologi ini kita bisa tahu gejala-gejalanya ya kan. Kalau dia berhubungan dengan hipertensi lagi kan, berhubungan dengan heart failure pada left ya kan, dia akan berhubungan dengan gejala-gejala yang berhubungan dengan paru. Misalnya apa? Misalnya gejala-gejala seperti misalnya gejala-gejala misalnya tadi edema paru, kemudian juga ada hipertensi pulmonal, kemudian ada dyspnea ya kan, ada ortopnea ya kan, terus ada lagi gejala-gejala seperti peningkatan itu, terus efusi pleura dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dia berhubungan dengan gejala-gejala yang ada pada sebelah kanan, berarti kan dia menyebabkan adanya fitting edema, kemudian asites, hepatosplenomegali, peningkatan dari JVP ya kan. Nah, itu tadi untuk patofisiologi, gejala dan pengertian dari heart failure. Sekian.